Everyone, perkenalkan, nama saya Omar Mukhtar dengan NPM 2247101P. Di sini saya akan menjelaskan tentang Designing Managing Service. Oke, untuk yang pertama, apa sih pengertian dari Designing and Managing Service itu? Itu adalah is a field of study and business practice that focus on the creation, development, and delivery of effective and customer-centered service. It is a holistic process that encompasses everything from the initial idea of a service to how the service is operated, delivered, and improved over time. Jadi, pada dasarnya, desain and management service itu tentang kita mendeskripsikan tentang desain yang setelah kita proses lalu kita benarkan, seperti ada misalnya kayak sesuatu yang kurang kompatibel atau kurang relevan dan sebagainya. Selanjutnya, number one, designing service. This phase is about creating the service blueprint. The goal is to ensure that the service offered have clear value for customer and can be delivered consistently by the organization. Nah, di sini kita harus memperhatikan dulu nih warnanya. Misalkan apa ada yang bagus ataupun enggak, tentang bagaimana kita menyervis tentang produk tersebut. Kemudian, key efforts in design and service, understanding customer and their needs, customer insight, using market research and tool shots as customer journey mapping to understand what customers truly need, what one and experience when introducing with the service. Terus yang number 3 bisa disebut juga dengan konsep layanan atau service konsep, mendefinisikan dengan jelas apa yang akan ditawarkan, kepada siapa, atau bisa disebut dengan artian target pasar. Kemudian manfaatnya apa yang dapat diperoleh dan bagaimana layanan itu berbeda dari pesaing lainnya. Nah, di sini ada juga ya tentang mengelola layanan, managing service. Fase ini adalah tentang implementasi, pengawasan, dan peningkatan layanan yang telah dirancang. Tujuannya adalah memastikan pengiriman layanan yang berkualitas tinggi dan konsisten di setiap titik kontak atau touch point. Kemudian ada kayak aspek in managing service quality management. Regulative ensure customer satisfaction and service performance, often using models such as sexual measuring the gap between customer expensive and perception. Terus yang number 3, human resource management, people management. Service often have rely on human intelligence. This involves training, motivation, and empowering staff atau service employees to deliver superior customer experience. And concept internal marketing to employees. Nah, di sini mengajak kita bagaimana tentang mengelola layanan managing service, yang dimana hal ini sangat berfungsi nih untuk bagaimana tata kelola dari sebuah mengelola layanan ataupun sebuah pengawasan dan meningkatkan layanan. Tujuannya dan memastikan pengiriman layanan itu dengan baik serta berkualitas tinggi, yang artinya sebelum kita menerima barang ataupun melakukan pemasaran produk, kita membenarkan segala sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ada risk benefit nih. Untuk yang pertama ada manajemen permintaan dan kapasitas. Itu seperti apa sih kapasitasnya? Karena misalkan layanan tidak dapat disimpan, manajemen harus menyeimbangkan permintaan pelanggan. Misalnya jam sibuk dengan kapasitas yang tersedia, atau bisa disebut dengan jumlah staf atau meja, untuk menghindari antrian panjang atau staf yang menganggur. Jadi di sini kita akan mendapatkan loyalitas pelanggan karena pembelian barang tersebut itu tidak harus menunggu lama. Jadi konsumen itu merasa senang karena barangnya itu bisa diprioritaskan.
dan bisa dilakukan servis dulu sebelum mengirim barang atau mengecek kondisi atau kualitas barang. Terus yang kedua, Customer Relationship Management CRM, developing the strategy to retain customer, increase loyalty and handle complaint as well and service fail to service recovery. Service improvement, using customer feedback and performance data to continually refine service process, design, and delivery. Nah, di sini menjelaskan juga ada tentang bagaimana kita menservis tentang sebuah proses, desain, dan pengiriman, serta melakukan perekapan data yang sesuai dengan pengiriman barang tersebut. Di sini kita mengerti tentang apa yaitu tentang CRM, Customer Relationship Management, yaitu antara dari penjual dan pembeli, itu kita melakukan dulu nih yang namanya kayak barang-barang tersebut layak nggak sih untuk diperjualkan. Jika misalkan tidak layak, itu akan dibenarkan atau diservis, direcovery lagi barang-barangnya. Setelah itu baru kita melakukan pemasaran barang tersebut ataupun melakukan pengiriman tersebut. And conclusion atau kesimpulannya, overall, designing and managing service is a framework that ensure an organization not only has good idea atau desain, but can also deliver such idea effectively and probability management to its customer. It is key to achieving competitive advance in the service industry. Jadi di sini kita melakukan rekap data tentang bagaimana kita menyervis barang yang baik, tentang bagaimana kita melakukan sebuah desain yang menarik, serta bagaimana kita melakukan relationship kepada customer, yaitu pendekatan kepada customer tentang barang-barang kita yang misalnya harus dikirim ataupun ada permasalahan dari barang tersebut. Setelah itu kita melakukan sebuah reliabilitas untuk pengiriman barang tersebut, apakah dari servis barang ini menimbulkan profit ataupun tidak. Dan kita baru bisa mengirimkannya. Sekian, terima kasih.